Di konten sebelumnya kita sudah membahas konsep dasar gerak parabola, berikut penurunan rumusnya ya. Kali ini kita akan coba latihan beberapa contoh soal tentang gerak parabola. Jadi sebelum menyimak konten ini, lebih baik kalian menyimak dulu konten sebelumnya tentang konsep dasarnya. Nah, kalau sudah simak baik-baik, baru kita lanjut latihan soal. Soal pertama, sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi 30 derajat terhadap bidang horizontal ya, dengan kecepatan awal 60 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah bagian A, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum, bagian B, ketinggian maksimumnya, kemudian bagian C, lama peluru di udara, dan D, jarak terjauh yang dapat dicapai oleh peluru tersebut. Oke, kita coba bahas satu persatu. Kita tulis dulu yang diketahui agar lebih mudah. Nah, sudut awalnya ya, atau sudut ketika ditembak yaitu 30 derajat, ini terhadap bidang horizontal ya. Kemudian kecepatan awal 60 meter per sekon, jadi peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 60 meter per sekon, dan G, percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian pertama kita cari dulu bagian A dan B-nya ya, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum. Jadi ketinggian maksimum kita misalkan Y max begitu, sebagaimana di konsep dasarnya kita misalkan juga Y max di konten sebelumnya. Maka waktu untuk mencapai ketinggian maksimum itu yaitu Ty max ya, dan ketinggian maksimumnya yaitu Y max. Nah, yang perlu kita ingat yang telah kita bahas tentu saja bahwa saat mencapai ketinggian maksimum ya, ketika benda atau peluru itu mencapai ketinggian maksimum ya, maka kecepatan pada sumbu Y itu 0 ya. Kecepatan pada sumbu Y 0, VTY-nya 0 pada ketinggian maksimum. Nah, maka persamaan untuk kecepatan pada sumbu Y yaitu seperti ini ya, kecepatan sesaat tentu saja, yaitu V0 sin theta kurang GT yang telah kita bahas kan. Nah, maka kalau kita terapkan pada kondisi ketinggian maksimum ini, maka kita dapatkan waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. Jadi kita terapkan persamaan ini, maka VT-nya 0, V0 sin theta kurang G, T-nya menjadi waktu untuk mencapai titik itu, yaitu waktu untuk mencapai ketinggian maksimum, Ty max. Seperti itu ya. Nah, sehingga Ty max-nya adalah V0 sin theta per G. Ya kan? Kalau ini pindah ruas ya. Nah, sehingga V0-nya kita masukkan, sin theta-nya sin 30 derajat per G-nya 10 ya. Sin 30 derajat adalah 1/2, 60 bagi 10 adalah 6, 6 kali 1/2 adalah 3. Jadi inilah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum, yaitu 3 sekon. Kemudian untuk Y max-nya, untuk ketinggian maksimumnya itu sendiri, persamaan ketinggian atau Y yaitu seperti ini, yang telah kita rumuskan di konten sebelumnya juga. Maka kalau kita terapkan pada kondisi ketinggian maksimum, maka ya ini V0 kali sin 30 adalah 1/2 ya, T. Waktunya tentu waktu pada ketinggian maksimum juga yang kita gunakan, yaitu 3 detik ini ya. Jadi T 3 kurang G-nya 10 kali 1/2 yaitu 5, T kuadrat 3 kuadrat yaitu 9 ya. Maka ini menjadi ya, ini 30 kali 3 90 kurang ini 45 ya. Maka hasilnya adalah 45 meter. Jadi inilah ketinggian maksimumnya, yaitu ketinggian maksimum yang bisa dijangkau oleh peluru, yaitu setinggi 45 meter dengan waktu tempuh 3 detik. Berikutnya bagian C dan D, yaitu lama peluru di udara dan jarak terjauh yang dapat dicapai. Lama peluru di udara, ini kita berbicara tentang waktu selama peluru di udara.
Jadi bisa juga kita katakan yaitu waktu untuk mencapai jarak terjauh, ya kan? Waktu untuk mencapai jarak terjauh sudah itulah lama peluru di udara atau lama waktu peluru di udara. Jadi sekali lagi, lama waktu peluru di udara bisa juga kita katakan sebagai waktu untuk mencapai jarak terjauh, ya kan? Jadi waktu untuk mencapai jarak terjauh sudah itulah lama peluru di udara, ya kan? Maka kita tuliskan Tx max, waktu untuk mencapai jarak terjauh, sebagai lama peluru di udara. Kemudian jarak terjauh yang dapat dicapai, yaitu X max itu sendiri. Nah, yang perlu kita ingat juga, yang telah kita pelajari tentu saja, bahwa saat mencapai jarak terjauh, yaitu X max, ketinggiannya 0, Y-nya 0. Jadi, peluru kalau mencapai jarak terjauh, maka ketinggian di jarak terjauh itu adalah 0. Ya, tentu kita bisa bayangkan lintasan parabola itu ya. Jadi Y-nya 0. Nah, persamaan Y itu kan seperti ini ya, yang telah kita rumuskan juga di konten sebelumnya. Jadi rumus-rumus atau persamaan-persamaan yang kita gunakan pada latihan-latihan soal ini itu telah kita rumuskan di konten sebelumnya, yaitu tentang konsep dasarnya ya. Maka kalau kita bawa pada kondisi ini ya, pada kondisi jarak terjauh, maka Y-nya 0 sama dengan V0 sin theta sin 30 derajat per 2. Nah, T-nya secara otomatis menjadi Tx max, karena kita sudah bawa pada keadaan jarak terjauh. Maka T-nya menjadi Tx max, ya, 1/2 kali 10 G, ya, yaitu 5. Ya, Tx max kuadrat. Nah, sehingga ini menjadi, 30 ya. Nah, ini kalau pindah ruas ya, ini pindah ruas jadi positif. 30, ini T max-nya saling membagi, maka di sini tinggal T max saja, di sini hilang. Maka 30 bagi 5, ya kan? Hasilnya adalah 6 detik. Inilah lama peluru di udara atau waktu untuk mencapai jarak terjauh, yaitu selama 6 detik. Kemudian untuk X max-nya ya, yaitu persamaan X itu ya V0 cos theta kali T. Kalau X max berarti X max V0 cos theta kali Tx max. Waktunya juga waktu untuk mencapai jarak terjauh. Nah, V0-nya ya ini 60 cos 30 derajat, cos 30 yaitu 1/2 akar 3 ya. Tx max-nya adalah 6. Maka ini menjadi ya 1/2 kali 6 adalah 3, seperti ini. Jadi hasilnya adalah 180 akar kuadrat dari 3 meter. Inilah jarak terjauh. Soal berikutnya, sebuah selang air yang bocor menyemprotkan air pada sudut 45 derajat dengan kecepatan awal sebesar 10 meter per sekon. Air mengenai sebuah benda sejauh 5 meter dan ketinggian H. Berapa besar H? Air mengenai sebuah benda sejauh 5 meter pada ketinggian H. Berapakah besar H? Kita tulis lagi yang diketahui. Nah, benda ya, selang air itu mengenai benda sejauh 5 meter dengan ketinggian H. Nah, H berapa? Kita mau cari berapa besar H itu? Ya, jadi H di sini sama dengan Y ya, ketinggiannya. Nah, untuk persamaan H itu sendiri atau Y yaitu seperti ini, ya kan? V0 sin theta kurang 1/2 GT kuadrat. Nah, maka yang kurang di sini kalau kita lihat untuk mencari H atau Y itu adalah T. Ya kan? Waktu untuk mencapai posisi itu, yaitu sejauh 5 meter dan setinggi H. Waktu untuk mencapai posisi itu. Maka kita harus cari dulu waktunya, ya. Karena sini V0-nya ada, θ-nya ada, G-nya ada, tinggal T yang belum ada. Maka kita cari dulu T. Nah, T bisa kita gunakan persamaan X, ya. X yaitu V0 cos theta kali T. Jadi pada gerak parabola ini Tx dan Ty-nya sama ya. Ini X V0 cos theta kali T. Maka X-nya adalah 5 ya kan, ini 5. V0-nya 10, cos theta, cos 45 derajat yaitu 1/2 akar 2 kali T. Ya, maka T-nya adalah 1 per akar 2 sekon. 1 per akar 2 sekon. Inilah waktu untuk mencapai
posisi X 5 meter dan ketinggian atau Y-nya H. Sehingga untuk H-nya tinggal kita substitusi ya. V0-nya 10, ini sin theta, kali T-nya tadi ini, kita sudah dapat, kurang 1/2G yaitu 5. T kuadrat 1/2 kuadrat yaitu 1/2. Ya kan, akar kuadrat kali akar kuadrat, akar kuadrat dari 2 kali akar kuadrat dari 2 adalah 2 ya, akarnya hilang. Nah, sehingga ini menjadi ini 5 ya. Ini akar ya, akar 2-nya dan akar 2-nya ini saling menghilangkan ya. Maka tinggal 10 kali 1/2 yaitu 5 kurang 5/2 atau 10 kurang 5/2 yaitu 5/2. Nah, 5/2 atau 2,5 meter. Jadi inilah H-nya. Jadi air itu mengenai benda, di mana benda itu adalah air mengenai benda dengan posisi X-nya 5 meter, Y-nya atau hanya 2,5 ya, meter. Soal berikutnya, seorang anak melempar batu dengan kecepatan 10 meter per sekon pada arah 37 derajat terhadap tanah. Tentukan kecepatan dan kedudukan batu setelah bergerak selama 0,5 detik dengan G ini. Terus lagi yang diketahui ya. Nah, tetanya sudut awalnya 37 derajat. Nah, kita perlu ingat dengan triple Pythagoras 3, 4, 5 atau 6, 8, 10, di mana 3 adalah sisi depan dari 37 derajat, dan 4 adalah sisi depan dari 53 derajat. Ini 90 derajat. Maka dari sini kita tahu bahwa sin 37 derajat adalah 3/5, sisi depan per sisi miring. Sedangkan cosnya adalah 4/5. Ya kan? Nah, V0-nya adalah 10 meter per sekon, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, T-nya adalah 0,5 detik waktu tempuhnya. Nah, kita mau cari ini, kecepatan benda saat 0,5 detik dan posisinya, X, Y-nya. Nah, kita perlu ingat bahwa VT kuadrat itu VTX kuadrat tambah VTY kuadrat dari Pythagoras ini ya. Jadi, kecepatan secara umum itu kuadrat penjumlahan kuadrat dari masing-masing komponen VTX kuadrat tambah VTY kuadrat. Nah, maka VT tinggal akar kuadrat dari ini ya. Maka kita harus cari dulu VTX dan VTY-nya. Untuk VTX persamaannya seperti ini, ya kan? V0-nya 10, cos θ-nya atau cos 37 derajatnya adalah 4/5. Maka VTX-nya adalah 8 meter per sekon, ya. Sedangkan VTY-nya persamaannya seperti ini, ya kan? V0 sin θ 3/5 kurang GT 10 kali T-nya 0,5, ya kan? T-nya 0,5. Maka ini menjadi 6, ya kan? 10 bagi 5 adalah 2, 2 kali 3 6 kurang 5, hasilnya 1 meter per sekon. Inilah VTY-nya. Jadi komponen kecepatan pada sumbu X di waktu 0,5 detik itu adalah 8 meter per sekon dan Y-nya 1 meter per sekon. Sehingga kecepatan pada titik itu secara umum adalah ini dikuadratkan 64 tambah ini juga dikuadratkan 1 jadi 65. Maka VT adalah akar kuadrat dari 65 yaitu 8,06 meter per sekon. Inilah kecepatan pada titik ya, pada titik di mana waktu tempuhnya sudah 0,5 sekon, yaitu 8,06 meter per sekon. Kemudian untuk X, Y-nya, untuk X persamaannya VTX kali T, ya kan? VTX-nya tadi adalah 8 kali T-nya 0,5 ini VTX-nya. Hasilnya adalah 4 meter, ya. Sedangkan Y-nya persamaannya seperti ini, V0Y kali T kurang 1/2 GT kuadrat. V0Y-nya tadi ini ya, yaitu 6. Ini kan V0Y, V0 sin theta. Ini ya, yaitu 6. Kali T-nya 0,5 kurang 1/2G, yaitu 5. Ya kan? T kuadrat 0,5 kuadrat. Ya, yaitu 0,25. Ini hasilnya adalah 3, kurang ini hasilnya 1,25. Maka 3 kurang 1,25 adalah 1,75 meter. Jadi inilah posisinya, yaitu X-nya adalah 4 meter dan Y-nya adalah 1,75 meter. Kita tarik garis putus-putus,
maka di titik itulah posisi benda setelah bergerak selama 0,5 detik.